Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fault tree analysis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Di Lesmana, NIM 200101006 dari kelas TE2. Apa itu fault tree analysis? Fault tree analysis adalah standar metode atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya suatu kegagalan. Tujuan dari penggunaan metode FT atau fault tree analysis yang pertama dapat menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan yang menentukan kegagalan. Yang kedua, menemukan tahap kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Ketiga, menganalisis kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan timbul. Yang keempat, menginvestigasi suatu kegagalan. Pemahaman singkat metode fault tree analysis yaitu pertama gerbang logika. Gerbang logika adalah simbol yang dapat menggambarkan kondisi pemicu terjadinya kegagalan, baik kondisi tunggal maupun kumpulan dari berbagai macam kondisi. Prinsipnya adalah bahwa setiap kegagalan dapat digambarkan ke dalam bentuk pohon analisis kegagalan. Komponen kegagalan tersebut dapat ditransfer ke dalam bentuk simbol Logic Transfer Component dan FTA. Yang pertama, top event. Top event adalah kejadian yang dihendaki pada puncak, yang akan diteliti lebih lanjut ke arah kejadiannya dasar lainnya dengan menggunakan gerbang logika untuk menentukan penyebab kegagalan. Basic event. Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai penyebab dasar hingga tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Transfer gate adalah segitiga yang digunakan simbol transfer. Simbol ini menunjukkan bahwa uraian lanjut kejadian beberapa halaman lain. Underpaid event adalah kejadian dasar dari basic event yang tidak akan dikembangkan lebih lanjut karena tidak tersedianya informasi. Yang kedua, metode top down, yaitu dimulai dari kejadian utama seperti kegagalan komponen, kesalahan manusia, dan kejadian eksternal, kemudian ditelusuri melalui gerbang logika boolean menuju ke kejadian paling membahayakan. Langkah-langkah penerapan FTA yang pertama adalah mengidentifikasi kejadian utama yang kemungkinan ditentukan untuk dianalisis dan dicari penyebabnya. Hasil dari pengawasan manajemen dan analisis pohon resiko juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan. Langkah kedua yaitu tambahkan kondisi atau kejadian yang dapat berkontribusi atau mengakibatkan kejadian di atas. Langkah ketiga, tetapkan logic gate gerbang logika sebagai dengan gerbang
dan gabungan peristiwa yang menunjukkan apakah kedua peristiwa terjadi pada waktu dan tempat yang sama atau kejadian yang mungkin terjadi pergerakan ke cabang pada fault tree menunjukkan efek. Langkah keempat menunjukkan dengan mengidentifikasi peristiwa yang berkontribusi dengan menetapkan simbol-simbol logika untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menjadi penyebab. Ketika beberapa kondisi terjadi pada serangkaian peristiwa, sejumlah peristiwa penting yang dapat menyebabkan kecelakaan dapat ditetapkan pada pohon. Langkah kelima, tentukan probabilitas kemungkinan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dengan memikirkan kemungkinan berdasarkan probabilitas dari setiap pasangan peristiwa yang berkonstruksi. Keuntungan penerapan FTA yang pertama, identifikasi kesalahan atau error secara deduktif. Kedua, mewujudkan penyampaian informasi secara efektif. Yang ketiga, menampilkan kebiasaan atau ciri suatu sistem dan kemungkinan interaksinya. Yang keempat, pendekatan terhadap adanya human error. Kelebihan dan kekurangan FTA. Kelebihan dari FTA yaitu antara lain memutuskan perhatian pada efek kegagalan yang terkait langsung dengan peristiwa utama. Yang kedua, menganalisis sistem dengan banyaknya atur antarmuka atau interaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi jalur kegagalan sederhana di dalam sistem yang sangat kompleks. Kekurangan dari FTA yaitu yang pertama, hanya mengenal dua keadaan saja, berhasil atau gagal. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk menginstruksikan efek domino pada setiap penyebab peristiwa resiko utama. Tidak dapat menjamin seluruh penyebab peristiwa resiko sudah disertakan seluruhnya atau tidak. Yang kelima, tidak membahas interdependensi waktu atau bersifat model statis. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.